Halo gengs Mbok Nyai, selamat datang di channel Mbok Nyai. Kali ini Mbok Nyai akan menyajikan sebuah kisah tentang George Stinney Jr., seorang anak laki-laki berkulit hitam berusia 14 tahun dengan berat badan sekitar 40 kg yang dieksekusi mati di kursi listrik di Columbia, sebuah daerah di Carolina Selatan, Amerika Serikat. Selain usianya yang sangat muda, banyak tahap dalam proses peradilan yang remaja tanggung ini lalui penuh kejanggalan dan sama sekali tidak adil. Jadi, apa yang sebetulnya terjadi? Bagaimana bisa hidup seorang remaja berakhir di kursi listrik? Kejahatan apa yang dia lakukan sampai dia berhak menerima hukuman tersebut? Apakah memang remaja tanggung itu bersalah terhadap semua hal yang dituduhkan kepadanya? Sebelum kita masuk lebih dalam podcast yang membahas tentang peristiwa George Stinney Jr., silakan gengs Mbok Nyai tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update cerita-cerita menarik dan misterius hasil penelusuran Mbok Nyai. Amerika pada tahun 1940-an adalah Amerika yang sama sekali berbeda dengan Amerika saat ini. Pada saat itu, warga kulit hitam dianggap warga kelas 2 dan kerap kali mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil, tidak sama seperti perlakuan yang diterima oleh warga kulit putih. Pada waktu itulah, George Stinney Jr. hidup bersama keluarganya di Columbia, Carolina Selatan. 3 bulan sebelum eksekusi mati di atas kursi listrik dia jalani, pada tanggal 24 Maret 1944, George dan saudara perempuannya sedang bermain di halaman rumah mereka. Saat itulah, datang 2 gadis kulit putih, Betty June Binnicker berumur 11 tahun, dan Mary Emma Thames berumur 7 tahun mendekati mereka dan bertanya di mana mereka bisa menemukan berbagai macam bunga untuk hiasan yang sedang mereka buat. Beberapa jam kemudian, kedua gadis tersebut tidak kunjung pulang ke rumah mereka. Mereka kemudian dinyatakan hilang dan sebuah tim pencari dibentuk untuk menemukan mereka berdua. Tak terkecuali George bergabung dengan tim pencari tersebut, dan dengan santai dia mengatakan kepada anggota tim pencari bahwa dia telah bertemu dengan 2 gadis tersebut sebelumnya. Keesokan paginya, mayat mereka ditemukan di sebuah selokan dangkal di daerah tersebut. Pada jenazah kedua gadis kulit putih itu, polisi menemukan luka-luka di wajah dan kepala. Dan meskipun di alat kelamin gadis yang lebih tua ditemukan adanya sedikit lebam, tapi tidak ditemukan tanda-tanda terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan informasi yang George berikan kalau dia bertemu dengan kedua gadis tersebut sebelumnya, George kemudian segera ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan menjalani interogasi selama berjam-jam tanpa orang tua atau pengacaranya. Syarif yang menangkapnya kemudian mengklaim bahwa George mengakui melakukan pembunuhan, meskipun tidak ada pernyataan resmi tertulis yang George buat ataupun yang dia tanda tangani. Dalam sebuah pernyataan setelahnya, John menyatakan bahwa petugas tidak memberi dia makan selama berjam-jam, sehingga remaja tanggung itu kelaparan. Petugas yang menangani perkaranya hanya mau memberi dia makanan apabila George mau mengakui bahwa dia telah membunuh 2 gadis cilik tersebut. Sungguh sebuah cara pemaksaan yang kejam diterapkan pada seorang remaja tanggung yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembunuhan kedua gadis cilik itu. Peristiwa itu tidak hanya berpengaruh pada kehidupan George secara langsung. Ayah George dipecat dari pekerjaannya
dan keluarganya terpaksa mengungsi keluar kota karena mereka banyak mendapat ancaman untuk dibunuh dari banyak orang. Bahkan pada tanggal 26 Maret 1944, sekelompok orang yang tersulut amarah dan percaya bahwa remaja tanggung itu adalah pembunuh dua gadis kecil yang tidak berdaya, mendatangi penjara tempat George ditahan dan berusaha untuk menghukum mati George secara sepihak. Tapi untung, George ternyata telah dipindahkan ke penjara lain di luar kota. Pada 24 April 1944, George Stinney Jr. menghadapi persidangan palsu. Tidak ada orang kulit hitam lain yang diizinkan masuk ke gedung pengadilan, dan pengacaranya yang ditunjuk oleh pengadilan tidak diizinkan untuk memanggil satu saksi pun yang mungkin saja bisa meringankan tuduhan terhadap George. Jaksa penuntut umum menyajikan kesaksian sheriff tentang dugaan pengakuan George sebagai satu-satunya bukti kesalahannya, tanpa didukung oleh satu pun bukti yang lain. Seorang juri berkulit putih berdiskusi selama 10 menit sebelum menjatuhkan hukuman mati pada George Stinney atas perkosaan dan pembunuhan. Hakim pun kemudian segera memproses menghukum mati anak berusia 14 tahun itu. Meskipun ada permintaan dari kelompok advokasi kulit hitam untuk peradilan yang benar-benar adil pada George, Gubernur Olin Johnston, gubernur negara bagian tersebut, menolak untuk campur tangan. Pada akhirnya, George Stinney menjadi orang termuda yang dieksekusi menggunakan kursi listrik di Amerika Serikat pada tanggal 16 Juni 1944. 70 tahun berlalu, pada tahun 2014, seorang hakim di Carolina Selatan mengadakan sidang selama 2 hari yang mencakup kesaksian dari 3 saudara kandung George yang masih hidup, anggota tim pencari, dan beberapa ahli. Negara berdebat pada siang itu, terlepas dari semua ketidakadilan dalam kasus ini, keadilan untuk George harus tetap dipertahankan. Pengadilan persidangan tidak setuju dan menihilkan putusan sebelumnya dan menyatakan bahwa proses peradilan yang telah George Stinney lalui, bahwa pengakuan yang dituduhkan kepadanya tidak didapatkan secara sukarela atau didapat karena paksaan dan penyiksaan fisik dan psikis yang dia terima. Selain itu, disimpulkan bahwa pengacara yang ditunjuk pengadilan untuk membelanya pada saat itu tidak bekerja maksimal untuk membela George. Hakim yang membuka ulang kasus ini di tahun 2014 pada penutup pernyataannya menyatakan, "Saya tidak bisa memikirkan ketidakadilan yang lebih besar daripada yang sudah dialami oleh George Stinney Jr." Pada akhirnya, kebencian, stereotisme yang tidak beralasan, tidak menghasilkan apapun kecuali kesedihan. Sebarkan cinta kasih, geng Bok Nyai. Tetap berjuang di tengah segala tantangan. Jangan lupa piknik dan tetap berbahagia. Salam padamu dariku, Bok Nyai.